Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini akan menjelaskan atau mereview film tentang Agora, yaitu tentang film antara agama dan filsafat ya. Nah, film Agora ini diadopsi dari kisah nyata yang disutradarai oleh Alejandro Amenabar dan diproduksi pada tahun 2009, dan film ini menceritakan tentang sejarah umat beragama dengan seorang filsuf. Nah, film ini juga dilatar belakangi pada tahun 391 Masehi dan menggambarkan tentang suatu peradaban kekuasaan Romawi kuno di kota Alexandria. Dan Alejandro juga berhasil menampilkan seorang aktris yang bernama Rachel Weisz yang memerankan sebagai Hypatia, dan seorang aktor yang bernama Oscar Isaac yang memerankan sebagai Orestes. Dan Alejandro juga berhasil menampilkan panorama atau bangunan arsitektur yang hampir mirip seperti zaman Romawi kuno ya. Dan cara berpakaian serta ornamik juga mirip gitu, seperti pada tahun 391 Masehi dulu. Nah, tokoh terpenting dari film ini adalah seorang wanita tadi yang bernama Hypatia, yang dia adalah seorang filsuf sekaligus matematikawan yang tertarik dengan dunia astronomi. Dan Hypatia juga ini adalah seorang filsuf ya, serta bintang yang sangat besar, sehingga dia juga akrab dengan gagasan-gagasan Plato, Hippocrates, Euclides, hingga Ptolemeus. Dan ia juga adalah putri dari Theon atau bernama Theon of Alexandria, di mana Theon juga merupakan seorang matematikawan yang dikenal karena komentarannya terhadap Euclides. Nah, Hypatia ini mengikuti jejak ayahnya. Ia bekerja sebagai pengajar di sekolah yang bernama Neon Platonic Alexandria. Nah, pada asalnya film ini Alejandro juga menampilkan Hypatia sebagai pemberi penampilan pusat pertama gitu. Dia memberikan pelajaran kepada murid-muridnya tentang pusat tata surya. Dan pada bagian tersebut juga ia menukas atau berkata seperti di awal film. Kata-katanya tuh seperti ini: jika tidak ada pusat, maka alam semesta akan menjadi tidak berbentuk dan tidak terbatas, dan juga akan kacau. Nah, pada zaman Romawi kuno juga belum dapat dibedakan ya antara saintis dengan mengingat bahwa pengkategorian saintis, dan hal ini muncul pada abad modern. Nah, konsistennya Hypatia sebagai seorang pekerja diperlukan untuk melajang gitu, karena mencintai seorang ilmu pengetahuan itu lebih dari sekedar hasrat kepada seorang pria, menurut dia seperti itu. Dan ia juga bahkan menolak Orestes yang kemudian dikemas dengan adegan saat Hypatia memberikan Orestes kain bekas sisa haidnya gitu. Nah, pada saat penolakan Hypatia kepada Orestes itu, dia berkata kepada Orestes seperti ini: Orestes, kamu mengatakan bahwa kamu telah menemukan harmoni dalam diriku. Saya telah menyarankan agar Anda mencari tempat lain karena menurut saya sedikit harmoni atau keindahan dalam dirinya. Jadi Hypatia ini menyuruh Orestes untuk mencari harmoni yang lebih dari dirinya, karena menurut Hypatia dirinya itu bukan harmoni yang indah gitu di dalamnya. Nah, menurut Theon ya, ayahnya Hypatia, jika menikah maka ia harus nurut gitu kepada suaminya, dan sedikit mendapat kebebasan dalam mengajar atau berpendapat. Nah, pada itu Hypatia juga menjadi seorang pengajar. Tetap saja profesinya juga dianggap sebagai menyalahi kodrat ya pada saat zaman itu gitu. Nah, film ini juga dapat sudah menggambarkan dengan jelas gitu bagaimana budaya patriarki sudah mewujudkan dalam lingkungan sosial pada zaman tersebut. Nah, ada pun beberapa konflik Kristiani, pagan, dan penghancuran buku. Terus ada juga konflik Kristiani dengan Yahudi,
Dan juga ada kematian filsafatnya di situ diceritakan olehnya. Dan pada awal-awal film ini juga kita sudah diperlihatkan ya beberapa tentang perbedaan antara Kristiani dengan penyembah dewa gitu, saling bertolak belakang hingga terjadinya peperangan dan pertumpahan darah gitu pada zaman tersebut. Hingga ayahnya Hipatia juga meninggal pada di awal-awal film. Jadi kita bisa melihat oh seperti ini gitu Kristiani dan dewa. Dan di situ juga kita di awal-awal film juga diperlihatkan ya bagaimana Hipatia mengajarkan ilmunya kepada muridnya, dan Hipatia juga berfilsuf kepada murid-muridnya sudah diperlihatkan. Dan Hipatia juga di situ bukan mengajar orang Kristus doang atau orang penganut dewa doang. Di situ semua disatukan gitu ya murid-muridnya. Jadi antara berpendapat yang setuju dan tidak setuju, dan Hipatia juga mengeluarkan filsuf mengapa kita bisa menginjak bumi, dan masih banyak filsuf yang dilontarkan oleh Hipatia yang lain-lainnya gitu, masih banyak di film itu, tentang pelajarannya juga masih banyak. Baik, sekian dari saya. Mungkin tentang review film Agora mungkin masih banyak yang kurang jelas atau kurang memahami. Mohon maaf karena saya juga masih tahap pembelajaran dan tahap mereview ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.